jalan tersebut. Kemarin ada undangan dari beliau Pak Mukhtar di tempat Pak Muhajir yang intinya dihadiri dari perangkat desa dan Pak Kepala Desa, yang intinya di situ masyarakat mengusulkan istilahnya dana kucuran dari ADB yang jelas karena dana tersebut tidak mencukupi, tidak bisa kami istilahnya mengusulkan biar bagus rumit sekalipun, artinya meminta lah, ibarat buah durian itu jatuh biarpun satu biji, kalau kita jadikan kolak kita bisa merasakan rasa durian tersebut gitu. Ya karena jalan kita sudah darurat, ya, saya mengajak diri saya sendiri juga bapak-bapak sekalian. Nah di sini intinya kita itu bermusyawarah bagaimana supaya sampai ke depan nanti jalan tersebut bisa kita nikmati bersama. Artinya kalau kita berangkat ke kebun itu tidak ada halangan yang istilahnya amblas lah, yang motor putus rantai lah. Jadi bisa bangun. Jadi kita sebagai masyarakat sebenarnya jalan tersebut itu kan swadaya masyarakat. Yang artinya desa itu sebenarnya tinggal apa ya istilahnya memberikan dukungan atau mengucurkan dana ADB tersebut. Tapi kita ya maklumlah karena usulan-usulan, mengingat paling banyaknya usulan yang sudah disampaikan ya mungkin menurut seperti dilaksanakan 2024-2025. Tapi kami ada sanggahan juga, mengingat kami kumpul itu kan bukan menunggu untuk tahun 2024. Kami meminta tahun 2023. Istilahnya kalau kata kita sembarangan daripada kita tidak dapat lalu. Artinya kita kumpul ini musyawarah. Seandainya lah desa nanti memberikan berupa kucuran lah istilahnya atau bantuan, katakanlah 5 juta, 10 juta atau 20 juta, itu kita tampung. Selanjutnya baru kita itu istilahnya kita realisasikan ke jalan tersebut. Misalkan kita dapat bantuan 20 juta, kami punya rencana yang separuh itu untuk beli material, yang separuh itu untuk menyewa alat. Jadi sambil berjalannya waktu, ya kalau kita ingin maju lah istilahnya, kita harus tinggalkan pola-pola lama. Artinya kita harus menjadi petani yang cerdas. Kita merubah pola kita. Jadi kita supaya istilahnya nyamanlah ke depannya. Yang panen bisa lancar, demikian juga yang mengambil buah di dalam juga bisa lancar. Artinya kita tuh sama-sama di sini berpartisipasi. Bisa tidak bisa ya saya kira harus malam ini dikelirkan gitulah. Itulah ya kilasan dari saya. Yang sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Sambutan dari saya. Ini kan kita istilahnya apa, musyawarah sambil santai tapi tidak terlalu apa ya, tidak terlalu efek benar Pak. Jadi artinya kan kita nanti ambil mufakatnya gimana loh. Misalkan yang panen misalkan sudah produksinya itu istilahnya sudah stabil, terus demikian yang juga pemula. Jadi kan kita nanti ambil garis tengahnya gimana.
Jadi intinya kita itu tidak debat di sini dulu. Kita membangun sampai ke depan nanti gitu. Kita bentuk kepengurusan. Jadi nanti ada yang bertanggung jawab di situ. Misalkan ada saldo lah paling enggak, jalan rusak, dengan segera kita istilahnya realisasikan berupa material gitu. Nah, untuk itu saya akhiri sekian. Jadi satu dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini kita itu berunding sambil santai, nggak usah terlalu benar. Sambil menunggu atensi Pak. Karena saya mendengar di jalan Pak Muhajir itu sudah terbentuk dia, bahkan membuat grup. Kenapa kita tidak bisa gitu loh. Jadi kalau bisa kan kita nanti masing-masing benar ya Pak John, kita bikin grup ya Pak John. Di aparat desa, bukan saya mengulang-ulang cerita, memang menganggarkan rehaban jalan itu pada tahun anggaran 2024 sampai 2025. Nah, untuk menyikapi itu semua kan tidak mungkin kita harus menunggu waktu sampai tahun yang saya sebutkan tadi. Paling tidak kita ada satu upaya, karena jalan itu adalah keperluan dan kepentingan terutama orang yang berkebun di Al8. Nah, dalam pada itu juga kesepakatan dalam musyawarah di rumah Pak Muhajir, pertama ya tidak menampik sih ya, kita memang harus ada iuran, tidak menampik, harus ada iuran. Dan untuk mengkoordinasi iuran tadi, pertama kita harus bentuk kepengurusan dulu. Artinya kepengurusan ini menangani dan memudahkan koordinasi antara kita petani jalan yang terjun dengan pihak aparat desa. Nah, jadi dalam kesempatan malam ini yuk kita sama-sama berpikir untuk ke depan yang lebih baik. Kalau masalah iuran dengan adanya pengurus tadi, kita biasalah menemukan masalah mengeluarkan atau kata tadi yang hadir 20.000, yang nggak hadir 100.000. Ini bahasanya lah ya, ini bahasanya. Artinya satu gambar memang kita harus andil dulu, Nah, karena respon desa tadi 2024, 2025. Kalau kita nunggu sampai sana, jalan udah bodoh dulu, keperluan manen setengah bulan sekali, artinya aktivitas kita secara tidak langsung banyak terganggu. Nah, oleh karena itu, ya memang benar sih ya, secara manusiawi kita namanya iuran tuh kalau bahasa Jawanya abot banget gitu ya. Tapi kita kesampingkan lah itu dulu, karena desa juga punya ADD. Kalau kronologisnya dari Musdus pernah saya usulkan, Musdes pernah saya usulkan, tapi alhamdulillah belum ada realisasinya. Artinya coba kita suara dulu. Toh kemarin seingat saya beliau juga ada, kita dengan 200.000 jalan itu terbentuk. Entah tahun berapanya Mas Joko ya. Artinya gambar kita bisa. Walaupun kita juga karena dalam naungan Riam Berasap ya, kita jangan soal mandiri lah, kita ada jenjangnya. Tapi sepaling tidak dengan 200.000 kemarin per kapling kita bisa bikin jalan. Kenapa? Sudah jadi tinggal memperbaiki kok nggak bisa, kan gitu ya. Jadi makanya saya mengajak pada bapak sekalian, ya kita kesampingkan lah. Yang penting jalan ini kita sama-sama enak untuk melewatinya. Itu saya rasa nanti kita selebihnya kan kita saling lempar omong lah. Kita sharing. Ya, kalau kenapa ini awas ada gotong royongnya. Karena gotong royong tuh yang dulu tuh kami itu gotong royong tuh ada. Orang itu nggak mau itu, orang itu nggak mau itu. Cobalah gerakan gotong royong ini Pak. Karena dulu tuh kami yang gotong royong Pak. Ya intinya kan istilahnya kita gini Pak Tono ya. Malam ini yang jelas kita itu membahas ke depannya supaya jalan itu lebih baik. Artinya semua masyarakat petani itu bisa menikmati. Jadi kita tinggalkan pola lama dulu lah sementara. Kita tinggalkan pola lama. Jadi malam ini kalau bisa ibarat kita itu sapu. Kalau kita ikat istilahnya itu nyaman, itu tetap bersih untuk nyapu.
Jadi kita istilahnya bersatu. Di sini saya mengajak diri saya sendiri juga bapak-bapak sekalian untuk kompak lah. Artinya misalkan keputusan malam ini itu untuk yang panen kita potong sekian, kalau sudah kita bentuk kepengurusan, artinya kita harus rego gitu ya. Demikian juga orang yang mengambil buah ke sana itu pun diperlakukan kepada siapapun nanti kalau sudah kita bentuk kepanitiaan. Jadi menurut Pak Nur gimana? Pak Nur punya usulan? Silakan Pak Nur. Maju ya Pak Nur. Ini melanjutkan apa yang dibicarakan Cak Nur tadi ya. Pertama masalah hutan. Ini Pak sama sini, yang vokal-vokal. Iya, biar kami semua dengar. Akan darurat. Iya, darurat. Kalau usul ini kan usul kayak kan ini kan Iya. masih dimusyawarahkan ya, masih dimusyawarahkan. Ini kalau bisa secepatnya nanti kalau sudah ada bentuk pengurusan kita mengadakan iklan. Nanti apa itu caranya gimana, apa yang sudah manen berapa, yang kemarin berapa, intinya yang punya kebun situ data gitu ya. Nah, terus nanti kan jalan itu kan kita terus memakai terus kayak sawit kan, manen sawit kan 2 minggu sekali panen, jadi umur sawit kan lama bisa sampai 20 tahunan. Nah benar kata Cak Nur tadi, jadi yang panen sawit yang buah ada buah Yang produksi lah istilahnya ya. apa 10 rupiah, apa 20 rupiah per kilonya setiap panen. Itu yang punya sawitnya, yang pembelinya juga ya Min ya. Dengan itu lagi belanja lagi kan. Ya nanti ada Apa kesempatan. 10 rupiah, apa 20 rupiah per kilonya, nanti ada yang mengurus untuk perbaikan jalan. Itu aja. Ini langsung saya tunjuk lah ya, yang supaya istilahnya kita datang ke sini itu supaya apa, kita menyuarakan gitulah. Nah menurut Pak Kasah gimana Pak Kasah? Pak RT. Kalau menurut saya sih, betul kata Pak Tono tadi, gotong royong memang harus ada. Kalau kita sudah ada material di sana, misal kalau mau panen itu, mobil ada masuk, kita siapkan karung, kita bawa 10 karung, apa 20 karung tanah itu, jadi lubang itu basic yang berdecat Pak. Sambil kita nunggu ADD dan patungan gitu. Kalau nunggu ADD Pak Anton. Sama, kalau nunggu ADD, kita tak bisa bedakan nanti paling tengah jalan, tak bisa bedakan ya. Belum tentu Pak. Ntar yang kan doang ada. Itulah yang menurut saya. Jadi usulan Pak Kasah gitu ya. Oke, menurut Pak Ahmad? Kalau usulan saya, tadi kan menyebut ada iuran. Iya. Selain ngegoyo, kalau kita dapat iuran sedikit itu mendingan selain ngegoyo kita tambahkan digaji salah satu orang atau 2 orang itu boleh dikasihkan uang taharian supaya jalan itu aktif terus kan, supaya ada jalan itu ada yang mengajukan, ada menunjukkan iuran itu. Oke, menurut Mas Imam? Ikut aja. Mas Imam mengikut. Pas. Kalau menurut Mas Kolijing? Ikut. Ikut. Titik ke mana? Maksudnya ikut menyampaikan apa hasil keputusan. Cuma yang saya sesuai hasil keputusan ya. dibentuk pengurus dulu. Iya, berarti kali ini Artinya, kita bentuk pengurus dulu. Jadi kita ambil apanya istilahnya. Ambil bagusnya ya. Lepas itu kita Kumpulkan dulu aspirasinya. pembentukan kepengurusan. Nah, jadi kan kita harus tahu suara-suara yang istilahnya nanti yang terbanyak. Jadi kita melakukan kepengurusan dulu, siapa kandidat, misalkan ketuanya, terus di situ harus ada bendaharanya, anggota. Jadi supaya istilahnya manajemen benar-benar
ada saldo itu tersalurkan ke jalan. Jadi gini Cak, kalau ini usulan saya lah kepengurusan ya. Ketuanya, maaf, saya langsung anu aja ya, poinnya aja ini. Ya, kalau istilahnya dalam satu itu kita memang perlu musyawarah, tapi dia usulan, tidak menjadi keputusan. Ketuanya sampean Cak Nur, sekretarisnya Pak RT Mat, bendaranya Pak RT Kasa. Dosa. Enggak. Ini usulan dulu. Jangan dosa dulu, ini kan usulan. Usulan ditampung ya. Usulan aja. Nanti kan kesepakatannya kan kita musyawarah lagi ya. Karena begini, ya saya juga artinya ketika menunjuk itu kan ada kriterianya. Paling tidak Pak RT kan mengetahui warganya dan gitu ya. Nah, Cak Nur bisa melobi ke desa. Kalau anggota saya siap. Jadi pertimbangannya seperti itu. Nah, jadi Cak Nur nanti kan bisa ke desa, nah, Pak RT ya kita gerakan, gitu ya. Adapun nanti dalam finalnya ya monggo kita bermusyawarah, tidak harus satu usulannya enggak. Usulan yang disepakati itu yang kita dealkan. Tapi usulan saya ulang tadi, ketuanya ya Cak Nur, sekretarisnya Pak RT Mat, bendaranya Pak RT Kasa. Itu usulan saya itu. Kalau ada usulan lain silahkan. Kan itu ya. Oke. Jadi menurut Pak John gimana Pak John? Ikut ya. Ngikut yang gimana? Ya itulah. Itu kemana? Sawat dan Yudo atau dibolis. Oh ya, istilahnya nanti keputusan itu. Keputusannya nanti kalau mana hasilnya. Setuju dengan yang Pak ya, Pak Mandari. Ya untuk masalah untuk gotong royong, ya apalagi saya kan jarang tinggal di sini. Kalau memang ada yang dimaksud tadi saldonya atau kasnya bisa dibukakan atau apa itu bahasanya ya? Iya. Oke, saya juga menerima apa yang diusulkan Pak John. Menurut Ewin gimana Ewin? Tapi memang betul kita sama pembeli sama petani harus bekerja sama dalam menjaga jalan channel. Dalam arti ini kita nanti buat kelompok, jadi setiap panen itu dikenakan biaya atau potongan dari harga TBS. Kalau menurut saya, waktu misal 1 ton 50.000, dikasih duit 50.000, itu banyak petani keberatan. Kalau menurut saya itu lebih bagus potong dari harga aja, misalkan Rp20 Per kilo. Per kilo. Kalau harga 2.000, kalau harganya 1.000, Tapi sebenarnya nggak keberatan. enggak keberatan. Mungkin Kelamaan. Pak Supri ya. Kelamaan ngumpulnya. Iya. Gimana Pak Supri? Jadi gimana lagi? Iya. Karena katanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih waktunya untuk saya, satu kehormatan yang luar biasa. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di suatu majelis yang insya Allah dimuliakan Allah ya. Amin. Kemudian menyimak musyawarah pada malam hari ini. Alhamdulillah kita biar apa? Kita perumpi permasalahan atau kita persempit biar tidak terlalu panjang lebar kita. Yang pertama kita bentuk kepengurusan dulu Pak. Setelah kepengurusan terbentuk langsung kita menentukan apakah itu mau iuran secara per kilo, itu bisa diambil. Biasanya pengalaman dari kawan-kawan yang sudah berjalan, dari petani kita dikasih ditarik iuran dari tempat kami yang sudah berjalan, Rp20 dari petani, Rp20 dari tengkulak. Siapapun yang beli itu langsung dipotong sama tukang timbang. Jadi nanti urusannya hanya tukang timbang bayar ke bendahara. Misalnya kan dari Rp20 petani, Rp20 tengkulak, otomatis Rp40 per kilo. Jadi kalau 1 ton 40.000. Ini hanya contoh saja. Masalah mau di kesepakatan kita mau berapa itu terserah. Jadi artinya
Misalkan kita punya buah, ada tengkulak langsung motongkan. Langsung motongkan. Lebih praktis. Langsung praktis. Jadi Iya. kita dari petani enggak bayar 20.000, 30.000 enggak. Iya, betul. Karena langsung ditampung sama tukang limanya mau bayar ini. Iya, iya. Jadi yang bayar ini motong dari tengkulak, motong dari petani, langsung kasihkan ke bendahara. Secara otomatis kita langsung terkumpul dana itu. Nah, adapun masalah realisasi kita mau kerja bakti ataupun kita mau profesional, itu kalau kita kerja bakti mohon maaf lah. Biasanya kan kita ada yang jauh, ada yang dekat. Ya. Ujung-ujungnya cuma itu saja nanti yang kena. Untuk menjaga keikhlasan, kalau menurut saya, kalau yang sudah berjalan kami tidak ada kerja bakti Pak. Dengan 20 rupiah dari petani sama 20 rupiah dari tengkulak, kita tidak kerja bakti. Semua bisa proporsional dengan satu hari 100.000 Pak. Kami sudah berjalan. Saya pikir sawit di sini lebih bagus daripada tempat kami. Harga di sini lebih bagus. Ini 2.000 dan 2.000 lebih. Tempat kami hanya 18. Itu saja bisa berjalan 40 rupiah. Mudah-mudahan ini hanya contoh saja ya. Ini bisa kita tindak lanjuti ataupun bahkan bisa lebih dari tempat kami. Itu saja dari kami. Mohon maaf, mau dipakai atau enggak nanti musyawarahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Marbaum, gimana Pak Marbaum? Ini masuk. Masuk Pak Marbaum. Masuk. Jadi setelah ini kita baru ambil apa? Anu kepengurusan. Kita mau riwayatnya kira-kira mana yang Guys. Gimana teman-temannya? Marbaum, silakan Pak Marbaum. Terima kasih untuk waktunya. Iya. Untuk dari saya itu Pak, begitu memang untuk saat ini saya memang ya katakan saya belum menghasilkan kan juga kan. Tapi kalau untuk masalah dana ini, saya rasa saya siap mendukung Pak. Saya mendukung untuk itu. Karena masalah di harga, Iya, ini saya pengurusan juga ya. menyampaikan itu Pak kan. Bisa ada yang terbaik untuk kita bersama itu ya. Oke lah, jadi ini karena semuanya sudah saya mintai pendapat, jadi ambil kesimpulannya kita membentuk kepanitiaan kepengurusan yang artinya kalau sudah dibentuk kepengurusan yang jelas saya terintegrasi dengan Bapak Supri tadi itu memang kalau benar-benar terlaksana itu mudah-mudahan apa ya artinya nanti kepengurusan itu tentunya kan tetap ada saldo. Kita rencana kalau sudah malam ini clear kita ambil kesimpulan, kita bikin keputusan untuk kepengurusan. Nah, nanti setelah deal baru saya pergi ke balai desa. Karena sesuai dengan yang dibicarakan Pak Kepala Desa kemarin, biarpun istilahnya katakanlah enggak 20 juta, 10 juta kan gitu Pak. Iya. Kan? Nah yang intinya kalau sudah dibentuk kepengurusan itu baru saya entah besok ataupun lusa kalau sudah jam dinas saya akan pergi ke sana. Jadi di samping kita ada bantuan dari desa berapa rupiah pun, yang jelas nanti kita ambil kesimpulan yang masing-masing tadi di sini sudah saya ambil garis bawahi bahwa asalnya yang lebih banyak itu mengutamakan iuran. Jadi kita bentuk panitia dulu Pak ya untuk pengurusan jalan Riang Unjung. Jadi kira-kira siapa ketuanya, siapa sekretarisnya, siapa bendaharanya. Jadi di situ kalau sudah dibentuk deal, artinya kita tidak boleh main dengan uang. Saldo yang ada itu untuk kepentingan jalan. Biar apa yang dikatakan sama tadi Pak Ahmad tadi harus digaji itu memang benar. Kalau begitu kita berjalan gitu. Kalau kita ngandalkan gotong royong, maaf ya, ya kadang Sering jauh. hari Minggu itu kadang yang kerja di perusahaan itu masuk juga. Benar ada Pak Kasar? Ada yang botanan kan? Banyak potongan.
Kalau undangan 50 datang 10. Yang Wah. sampai 40 jelas. Yang jelas kalau gotong royong saya kira tidak berjalan. Saya pernah mengikut gitu. Saya masih ada bersangkutan berpikir. nantinya. Jadi kita bentuk langsung ke pengurusan ya. Nah, begitu ya. Kira-kira siapa lah yang kandidat untuk ketuanya? Nur. Ya, emas lah. Kalau sampai Nur lah, sampean aja lah. Setuju kalau kedua. Sampean lah, sampean. Paling enggak kan harus ada kandidat lah. Nah, udah aklamasi aja Cak, nggak usah Kalau pikir tumpang lagi. ya. Sampean itu aja lah. Iya. Saya tambahkan sedikit Mas. Nah. Alangkah bagus. Sepaling tidaknya kalau Pak Erwin dilibatkan sebagai maupun di anggota maupun di di bendara dilibatkan. Soalnya dia salah satu kan pembeli, jadi dia tahu segala sesuatunya, dia banyak tahu. Kenal, nonton kebun dia langsung kenal ya. Nonton kebun dia tahu. Iya, iya. Boleh usulan bagus. Jadi kita bentuk dulu ketuanya siapa kira-kira? Cak Nur lah. Bisa setuju sekali kalau yang menjadi ketuanya. Iya. Yakin kira-kira? Yakin. Setuju. Saya bukan apa, nanti tidak nyamannya saya yang undang, terus seolah-olah itu Udah mikir. Enggak, tadi kan gini Cak, kita hilangkan itu demi kebersamaan. Kan gitu ya? Artinya kan ketika yang terbaik itu ya jangan ngelak. Atau ada dari kawan-kawan yang mau mencalonkan diri gitu. tidak. Iya Pak Kolidin. Gimana kalau Pak Kolidin? Siapa kira-kira? Pak Masul gimana? Saya setuju, sangat setuju, bahkan 1000% seandainya ada Cak Nur. Oke, ya. 1000% loh saya loh. Ya, oke. 1000%. Nah, Bisa gampang baginya. Ya, terima kasih saya telah dipercaya sebagai ketua ya di sini. Iya. Ketua. Saya sendiri. Kan keren jadinya itu, saya sendiri. Itu udah putih sih nyatet gue. Sekretaris. Sekretaris. Sepuluh. Pak RT Mat aja lah. RT Mat. Sekretaris. Pak Ahmad. Pak Jangan. Pak Putar udah meninggal. Jangan. Pak Putar meninggal. Pak RT Mat. Saya udah ujur kalau RT Mat aja lah. Saya kasih usul sedikit Mas, mohon maaf. Bukan saya mengelak enggak. Kalau masih sedikit enggak masalah. Tapi kalau alatnya bagus itu tuh harus uang yang tiap harinya di situ. Pak Mutar itu kepala desa di sana. Saya tidak mampu, mata saya Saya hafal ya, Pak. Tahu, merasakan laporan untuk Nah gini ya. Kalau saya setuju Pak Ahmad. Nah, Pak Ahmad. Karena dekat Pak. Oh, dekat. Zaman Sebagai konsolidasi. setuju. Pak Ahmad RT. Ahmad Pak RT. RT, sekretaris. Nah gimana bendara ini? Jangan satu dari Tengkulak, satu dari warga bendara itu. Bendara harus Dua, ada dari warga, ada dari Tengkulak. bisa lah Pak. Bisa. Bendara itu keuangan. Satu aja. Harus diketahui oleh ketua. Iya. Berapa dapatnya? Sekretaris harus tahu. Berapa dapatnya? Berapa dapatnya nanti. Jadi Ewin bendaranya. Oke. Oke. Siap. Bendara Erwin. Jadi tolonglah untuk Mas Kolidin supaya istilahnya memberikan kesimpulan malam ini, paling tidak kan gimana lah baiknya musyawarah ini supaya mufakat, artinya kan ada kesimpulannya. Jadi supaya iya, maksud saya kan itu sudah Baru pengurus. pengurus. Iya. Artinya kan saya namanya ketua kan berat. Saya menghargai pendapat Pak Supri supaya tidak berlarut-larut hari berjalannya malam. Jadi kita simpel Pak. Langsung aja. Pak Ketua telah langsung aja. Saya ketua. Sebagai anggota ya, paling tak saya minta bantulah untuk Mas Kolidin supaya memberikan apa, ini kan kesimpulan sudah dari pendapat masing-masing kan sudah kita dengar bersama-sama gitu. Kalau menurut saya menyimpulkannya dari tidak usah banyak lebar,
saya kembalikan ke ketua yang terbaik yang mana, karena yang menjalani Sama aja. iya betul, sama begitu, Sama aja. harus begitu. Nah, menurut saya begitu. Artinya yang hadir semua di sini sudah setuju semua. Oke. Jadi Kan terima begitu. kasih. Oleh karena saya sudah dipercaya menjadi ketua, Iya. saya minta pendapat Pak Kolidin pun dikembalikan Iya, kepada kembalikan. saya. Artinya saya harus berkomentar ya. Iya. Seandainya diterima ya. Ya, harus diterima. Paling enggak bisa nggak bisa harus bisa. Gitu. Iya, ya harus diterima. Saya ulangi lagi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Saya sudah dipercaya oleh bapak-bapak sebagai ketua kepengurusan Jalan Riam Unjun ya. Iya. Jadi artinya sebagai ketua, jadi saya ini punya usulan kepada semua anggota yang ada urusannya punya tanah yang sudah produksi di Jalan Riam Unjun. Saya terinspirasi kepada Pak Supi tadi bahwasanya di tempat dia itu layaknya sudah berjalan ya. Kalau pemanen yang punya lahan sawit itu misalkan dipotong 20 per kilo, yang pembelinya 20, itu berarti misalkan kalau kita panen 2 ton berarti 200.000 ya. 80.000. 40. Jangan dia gitu ya. 40 ya. 80 berarti. Itu kan 2 kali 1 bulan. Iya. Artinya 1 bulan itu kisarannya 80 sampai 100.000 satu orang. Kalau 2 ton, kalau 2 kintal. Nah, itu yang lagi itu kasihan kilo. Itu kan ada pak. kita jangan berpatokan istilahnya 100 kilo ataupun apa Pak Mutar yang Iya. pokoknya Global. dari sedikit-sedikit itulah akan menjadi bukit nanti. Iya, amin. Mudah-mudahan. Ini kan istilahnya kan 2 minggu sekali panen. Iya. Ada yang 3 minggu, ada yang Pokoknya ketika panen. Dan pokoknya setiap panen ya panen. Jadi kalau saya memutuskan dipotong 20% dari yang punya kebun yang sudah produksi, terus dengan tengkolaknya 20 Rupiah. rupiah, jadi seimbang. Itu gimana menurut bapak-bapak? Setuju. Setuju. Setuju ya? Potongan 20 rupiah ya? Iya. Berarti kan buah itu kan larinya ke Erwin semua, kalau untuk dikalahkan, berarti kan? Ya, ini kan kita bicaranya kan jalan yang Ah. gitu. Macam kami kan Kayak lainnya. Oh, gini, Oh, yang ya. ditanyakan Kalau Mas lainnya- Joko, pembelinya apakah harus Erwin atau yang lain? Yang lain pun sama lah. Sama. Pokoknya sama. Yang beli itu harus potongan. Sama. apapun yang Siapa? ada potongan. Tapi enaknya gini, untuk lebih sinkronnya satu pembeli mudah membeli. Ya bisa. Jangan bebas. Ini kan usulan ya. Demokrasi gitu ini. Oh. Iya. Di sini Cak, yang ngalami nanti. Iya. Artinya gini, untuk memudahkan ketua dan kepengurusan tadi, saya bilang tadi kita kesampingan egois demi masa depan. Kalau ini pengen A, ini pengen B, tidak sinkron. Contoh, saya jual Pak Muhajir, Pak John jual dengan Andi. Kalau bisa nyambung mending, bisa tidak kita nyambungkan pembeli dan pembeli? Pertanyaan ke situ. Kalau memang bisa, berarti kan oke. Kan ya? Kalau memang oke. Cuma yang dikhawatirkan ketidaknyambungan tadi. Akhirnya 20 rupiah itu kan terbebankan oleh Erwin. Nah, Gitu loh. dia kan sebelum masuk kan ditanya, kamu mau potongan beli buah nih. Ah. Kalau kau tidak mau potongan, kami nempak lain. Orang lain ini kan gitu. Iya. Ada Itu proses. gitu Itu kan proses. Kalau Ya. dalam keputusan Ya, buahnya siapapun yang beli Siapapun. dipotong. Harus wajib. Cuma pembeli itu tidaknya. Kalau orang lain tidak mau dipotong, dia sampaikan masuk. Iyalah. Yang dibeli kan buah anggota ya. Iya. Nah, masa anggotanya sendiri Tidak bisa membela, Hmm. harus anggota semuanya harus bisa membela Bisa. diri. Nah, Membela diri bahwa maksudnya oh nanti potongannya 20 rupiah, ini 20 rupiah, bisa, harus bisa membela diri lah istilahnya. Ini keamanan, kenyamanan Jadi kita. saya tengahi ya.
Jadi artinya misalkan saudara Mas Joko ataupun John itu menjual buah lain. Artinya John dengan Mas Joko ini harus memberitahukan kepada Tengkolak bahwa ini ada potongan 20 rupiah. Kalau itu nanti aku sama John. Kalau bisa nanti hasilnya itu kalau misalkan Pak John dengan Pak Joko ini misalkan masing-masing dapat 2 ton, ini kan 4 ton. Berarti duit potongan itu serahkan ke Erwin. Bendara, ke kami pun nggak masalah. Jadi nanti saya nyampaikan ke Erwin. Jadi kalau istilahnya gitu gimana Pak Joko? Setuju ya. Artinya kan pembeli tidak hanya 1 orang. Iya. Semua beli. Semua. Ada kan gambarkan itu Iya. Clearkan ini loh. Nih, nggak masalah. Yang penting intinya potongan per kilo 20 rupiah. Eko tuh. Eko. Eko tuh bancang tuh kemarin tuh udah bertanya aku. Kalau udah dibentuk mau, panitia, jangan dijual. Oh. Masalahnya ini udah kesepakatan Pak Adi ya. iya. Oke lah. Siap. Kalau enggak, jangan lewat jalan ini. Kan gitu ya. Jadi Surat Farid. intinya ini kan sudah clear ya, yang punya kebun yang sudah produksi. Kita bicara kepada yang belum panen. Bentar ya, saya usul lagi nih ya. Bentar ya. Masalah itu. Usul lagi ya. Tadi itu kan artinya yang 20 rupiah per kilo dari petani dan pembeli itu kan untuk kesinambungan. Yang jadi permasalahan, pertanyaan saya ketika menanggulangi kondisi darurat, apakah ya dari kita misalnya 200 ribuan untuk beli batu, ini yang darurat dulu ini. Hah? Untuk sementara ini. Kalau yang 20 ya kan gitu aja dia maksudnya ya. Kalau yang 20 ya kan untuk kesananya ya. Iya, untuk ke sana. Artinya Untuk kedepannya. Itu untuk kesinambungan. Nah, yang saya pertanyakan mendarurat ini. Daruratnya biar yang pembeli dan kita yang punya petani itu sama-sama enak. Apakah kesepakatan orang ini yuk kita 200 ribuan atau 50 ribuan gitu ya? Untuk yang daruratnya ini. Itu aja usulan saya itu. Oke. Ya boleh. Langsung. Siap. ya. Iya. Ini di Palapa itu kan udah yang panen ada yang panen. Iya. Maksud saya nanti yang panen berapa yang panen berapa? Untuk saat ini ya. Saat ini. Untuk keadaan darurat ini ya. Iya, untuk darurat ini. Memang wajib begitu. Dan maaf saya tambah Betul. ya Pak Musa. Kita dalam keadaan dakwah seperti ini, awas punya modal dulu minimal kita di tangan bendahara itu dalam minggu kalau bisa dalam minggu minimal 1 juta. Iya, karena darurat ini. Soalnya sewaktu-waktu mungkin minggu ini pun ada masuk kali mobil. Besok masuk. Rusak lagi minggu depan kita kasih lagi. Masuk terus. Masuk terus. Cepat sedikit Pak.